Nah, penyebab penyakit reproduksi yang kedua adalah virus, ya. Jadi penyakitnya ada disebut dengan penyakit herpes simplex genitalis. Ya, nanti kita lihat. Ya, gejala-gejalanya gatal-gatal, putih, kemerahan pada kulit, darah kelamin, lepuh kecil-kecil. Ya, kita lihat penjelasannya sedikit. Herpes simplex itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang bentuknya paling sering terdapat dalam bentuk herpes bibir atau herpes labialis dan juga herpes kelamin atau kita sebut dengan genital herpes atau herpes genitalis. Penyebab herpes simplex seperti tadi saya katakan itu adalah virus herpes simplex yang terdiri atas dua jenis, yaitu virus herpes simplex tipe 1 dan virus herpes simplex tipe 2. Virus herpes simplex tipe 1 itu umumnya mengenai bibir atau orang sering mengatakan dari perut ke atas. Sedangkan virus tipe yang kedua atau virus herpes simplex tipe 2 itu sering mengenai kelamin atau orang menyebutnya perut ke bawah. Namun saat ini kan banyak juga orang yang melakukan hubungan seks secara oral atau oral dengan mulut dengan kelamin. Sehingga yang tipe 1 juga kadang-kadang bisa ditemukan di kelamin. Sedangkan yang tipe 2 juga bisa ditemukan di daerah bibir. Virus herpes simplex itu dapat ditularkan melalui kontak langsung antar sel dengan sel. Jadi itu harus kontak langsung antar orang, apakah dia melalui bibir tadi saya katakan atau melalui kelamin tadi. Jadi virus herpes simplex tidak mungkin penularannya, kadang-kadang orang mengatakan apakah saya memegang atau meminjam celana dalam orang, saya berkencing di WC umum, itu tidak mungkin. Harus betul-betul kontak antar sel yang hidup. Karena virus herpes simplex tidak mungkin hidup di luar sel yang hidup, dia akan langsung mati. Nah, jadi misalnya virus herpes kelamin itu penularannya selalu melalui hubungan kelamin. Apakah kelamin dengan kelamin, apakah bibir dengan kelamin, apakah anus dengan kelamin. Nah, yang tipe 1 itu bisa ditularkan melalui ciuman. Ciuman, apakah ciuman bibir ya atau ciuman pipi tapi yang bergeser ke bibir. Sekarang ini kan model orang sun-sunan. Ya, ketemu sun, sehingga kadang-kadang itu kita mungkin niatnya sun pipi, tetapi kan pipi kadang-kadang bisa bergeser pada saat orang dipanggil atau apa. Atau memang ada orang yang memang suka mencium pipi itu dengan bibirnya. Ada penelitian di luar negeri yang mendapatkan bahwa virus herpes 1 itu sudah ada atau sudah ditemukan pada anak-anak SD atau anak-anak sekolah. Yang mungkin itu bisa ditularkan lewat ciuman dari orang dewasa kepada anak-anak. Karena anak-anak kecil itu kan sangat menggemaskan sekali. Sehingga kadang-kadang orang dewasa lupa bahwa dirinya itu ada virus herpesnya sehingga dia bisa mencium anak-anak tersebut sehingga anak tersebut tertular. Ya, jadi bisa seperti itu penularannya, harus antar sel yang hidup, tidak mungkin dari sel yang mati. Ya, ini juga yang amat mematikan ya, HIV/AIDS ya. Nama virusnya, nama penyakitnya. Ya, ini yang menyerang sistem kekebalan tubuh.
Sobat Sehat, jadi di sini saya sudah mendapatkan data tentang HIV/AIDS dan mengumpulkan beberapa pertanyaan seputar HIV/AIDS. Saya bacakan dulu datanya untuk Anda. Jadi di sini berdasarkan data dari Google Knowledge Graph dengan sumber mitra keluarga and other. Jadi di sini di Indonesia terdapat 150.000 kasus per tahun, ya. Nah, AIDS itu sendiri sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan karena HIV, Human Immunodeficiency Virus, ya. Nah, bagaimana cara penularan HIV ini ke dalam tubuh manusia? Oke, sebelum saya jelaskan bagaimana cara penularan dulu. Jadi HIV ini ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan menghancurkan sel imun kita yang disebut dengan CD4 atau CD4 tulisannya. Nah, sedangkan CD4 ini berfungsi untuk melawan infeksi. Ketika semakin banyak CD4 yang dihancurkan oleh HIV tadi, maka sistem kekebalan tubuh kita pun akan menurun. Akhirnya, lama-kelamaan kita akan mudah terinfeksi namanya jamur, kemudian bakteri. Ketika diobati pun susah sembuh. Ketika sampai tahap itulah baru kita disebut dengan AIDS. Lalu bagaimana cara penularannya? Penularan yang pertama adalah melalui hubungan seksual. Jadi virus ini berpindah atau menulari seseorang dengan melakukan hubungan seksual melalui cairan sperma atau cairan dari vagina. Nah, lalu penularan yang kedua adalah melalui jarum suntik. Jadi mereka yang biasanya menggunakan obat-obatan atau tato menggunakan jarum yang sama, ini juga dapat menulari penyakit atau menulari kuman dari HIV tadi. Kemudian penularan yang selanjutnya adalah dengan cara transfusi darah. Jadi darah yang mengandung kuman atau virus HIV tadi, ketika ditransfusi kepada orang yang sehat, ini akan dapat menulari atau berpindahnya kuman ke orang yang sehat tersebut. Oke, itu tadi adalah 3 cara bagaimana penularan HIV. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan, mungkin ada sekitar 10 pertanyaan yang sudah saya catat di sini. Jadi pertanyaan yang pertama, HIV sama dengan AIDS. Nah, di sini saya menjelaskan HIV adalah hal yang berbeda dengan AIDS. Kalau HIV itu adalah kumannya atau virusnya, Human Immunodeficiency Virus, sedangkan AIDS adalah efek yang ditimbulkan setelah jangka panjang Anda terkena HIV. Jadi ketika Anda terkena pertama kali, Anda tertular virus ini, misalnya Anda habis melakukan hubungan seksual, atau habis transfusi darah, dan Anda terkontaminasi dengan virus tersebut, Anda tidak langsung menderita AIDS. Jadi menunggu waktu, ya, beberapa tahun, akhirnya sistem kekebalan tubuh Anda yang namanya CD4 tadi mulai pelan-pelan berkurang, dan akhirnya Anda akan mengalami namanya infeksi sekunder. Misalnya Anda tumbuh jamur di rongga mulut, misalnya, atau Anda terkena penyakit-penyakit yang lain. Nah, ketika masuk ke kondisi itulah Anda disebut dengan AIDS. Jadi benar-benar daya tahan tubuh Anda sudah sangat turun. Lalu pertanyaan berikutnya, saya bisa tertular HIV jika tinggal atau bergaul dengan orang-orang dengan ODA. ODA tahu ya, orang dengan HIV/AIDS, ODHA. Jadi, jika ditanya apakah saya bisa tertular jika tinggal dengan orang-orang tersebut, jawabannya tidak. Kenapa? Walaupun Anda bertukar alat piring, alat makan, kemudian Anda bertukar handuk, pakaian, Anda berpelukan, bahkan ketika Anda berciuman, itu tidak dapat menularkan virus tersebut. Kecuali Anda berciuman sampai gigit-gigitan misalnya, sampai berdarah. Nah, lewat darah itulah bisa tertular. Atau Anda lagi sariawan nih, atau luka-luka yang Anda tidak rasakan, itu juga dapat menulari. Tapi ketika Anda berciuman dengan kondisi mulut tertutup, itu tidak akan menulari kuman tersebut. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah HIV/AIDS dapat ditularkan lewat gigitan nyamuk? Nah, memang HIV ini dapat menular melalui darah. Jadi ketika nyamuk ini mengisap darah dan menggigit manusia lainnya, nyamuk ini ketika menggigit dia tidak akan menyemburkan darahnya lagi ke dalam tubuh manusia lain. Dia langsung menghisap. Jadi tidak akan menulari manusia lainnya. Dan juga virus ini tidak dapat berkembang biak dalam tubuh nyamuk, namanya Human Immunodeficiency Virus. Virus ini ketika dalam tubuh nyamuk, dia tidak akan dapat berkembang biak. Itu alasannya kenapa virus ini tidak dapat ditulari ke manusia lain melalui gigitan nyamuk. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah HIV/AIDS dapat menular melalui peralatan makan? Ini juga ada pertanyaan melalui ciuman. Tadi saya sudah bahas sebelumnya ya. Jadi walaupun Anda menggunakan peralatan makan yang sama, sendok, garpu, piring yang sama, Anda tidak akan tertular HIV/AIDS, ya. Terus ciuman juga tadi saya sudah jelaskan, kalau cuma ciuman, Anda tutup mulut, cuma bibir ketemu bibir atau di pipi, ya, cipika-cipiki, itu tidak akan menulari virus tersebut. Kecuali Anda sampai gigit-gigitan sampai berdarah-darah. Nah, kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, apakah HIV/AIDS menular melalui kolam renang? Misalnya Anda renang di kolam renang, ada yang pipis tuh di kolam renang. Apakah virusnya akan tertular kepada saya misalnya?
Jadi jawabannya adalah tidak. Jadi virus tersebut akan mati kena air di kolam. Ya, apalagi sekarang di kolam renang ada kapolitnya. Virus tersebut tidak akan tahan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah HIV/AIDS dapat sembuh total? Nah, jawabannya adalah tidak bisa sembuh total. Jadi obat-obat yang digunakan adalah untuk menghentikan pertumbuhan atau perkembangan dari virus tersebut, tapi tidak bisa untuk membunuh virus tersebut, apalagi sampai sembuh total. Ya, jadi buat Anda sekarang yang sudah tahu, misalnya di screening ternyata Anda mengidap HIV, Anda sebaiknya segera mengkonsumsi obat tersebut untuk mencegah perkembangbiakan bakteri ini lebih cepat lagi. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama rutin minum obat, saya tidak bisa menularkan HIV. Apakah itu benar? Jadi bagi Anda yang pengidap HIV atau AIDS, ya, walaupun Anda mengkonsumsi obat-obatan, itu Anda tetap dapat menularkan penyakit tersebut. Karena virus tetap ada dalam tubuh Anda. Obat gunanya hanya untuk mencegah perkembangbiakan virus tersebut lebih besar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. HIV mudah dikenali gejalanya. Jadi kalau Anda tanya, dok, gejala HIV apa? Saya tidak bisa menjawab, karena HIV ketika virus ini masuk ke dalam tubuh Anda tetap seperti orang normal, seperti orang sehat. Bahkan misalnya, contoh ya, Anda melakukan hubungan seksual terhadap orang yang menderita HIV. Lalu keesokan harinya Anda tes ke laboratorium, Anda tetap hasilnya akan negatif. Karena virus tersebut punya namanya masa inkubasi. Jadi Anda bisa ketahuan positif setelah 6-12 minggu kemudian. Jadi hari ini hubungan seks, besok langsung tertular, tidak akan terdeteksi di laboratorium. Ya, dalam darah Anda akan kelihatannya bersih. Jadi buat Anda yang habis tertular pada saat hari ini hubungan seksual, Anda akan positif setelah 6-12 minggu kemudian. Jadi kalau tanya gejalanya apa? Tidak ada. Anda tetap merasa sehat, Anda tidak memiliki gejala apa-apa. Jadi butuh waktu agak lama untuk Anda akhirnya jatuh dalam keadaan tubuh Anda sistem imunnya drop, atau kita sebut dengan AIDS, ya. Jadi mulai tumbuh jamur, mudah terkena TBC misalnya, mudah terkena kuman-kuman yang lain. Nah, ketika itu terjadi Anda sudah masuk ke dalam AIDS. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, ya. Obat herbal apakah dapat menyembuhkan HIV? Apakah sudah ada obat herbalnya? Jadi sampai saat ini baik obat medis dan obat herbal belum ada yang dapat menyembuhkan AIDS atau HIV secara total. Jadi obat yang digunakan sampai saat ini hanya untuk menekan atau untuk mencegah perkembangbiakan virus tersebut lebih besar. Ya, jadi ini merupakan pertanyaan paling banyak ditanyakan seputar HIV/AIDS. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat buat Anda semua dan buat teman-teman yang mempunyai keluarga atau mempunyai teman yang terinfeksi virus HIV atau kita sebut dengan ODHA, ODA, ya, jangan dijauhi, ya, karena penyakit tersebut tidak akan menular jika Anda hanya kontak tangan, jabat tangan, pelukan, ciuman, itu tidak masalah. Oke, tetap berteman dengan mereka, support mereka semua. Infeksi jamur. Kadang-kadang kan bingung, kok bisa sih dok jamur itu di vagina? Dia menciptakan suatu reaksi peradangan yang berada pada vagina. Namanya vaginitis atau peradangan pada vagina. Nah, infeksi ini biasanya dia berkembang kalau misalnya ada suasana yang mendukung. Jadi nanti gejalanya biasanya nih akan mengalami yang pertama keputihan yang tidak normal. Nah, kayak gimana sih keputihannya yang khas untuk yeast infection atau infeksi jamur ini? Keputihannya itu yang putih, kental, dan banyak. Dan biasanya disertai sama bau asam dan gatal di sekitar bibir vagina. Sampai menciptakan rasa seperti terbakar, burning. Jadi biasanya ini akan menjadi nyeri saat berkemih dan juga nyeri saat berhubungan seksual dengan partner Anda. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor resiko yang menyebabkan si jamur ini bisa berkembang? Yang pertama, higiene. Higiene ini akan berhubungan dengan kelembapan yang tinggi atau berlebihan di sekitar vagina. Seperti apa? Seperti pemakaian
seperti dari nilon ya, bukan katun gitu. Terus yang kedua, pemakaian panty liners yang rutin. Nah, itu hati-hati juga, itu bisa menyebabkan kelembapannya terjebak sehingga meningkat. Nah, yang ketiga, pemakaian basuh vagina secara rutin apalagi yang mengandung antiseptik. Lalu, peningkatan hormon estrogen pada tubuh kita. Contohnya, ada orang dengan terapi hormon, ada orang-orang dengan pemakaian beberapa metode kontrasepsi, hormonalnya terganggu. Yang ketiga, kehamilan. Kehamilan sendiri itu juga meningkatkan resiko untuk terjadinya infeksi jamur pada vagina ini. Nah, terus ada lagi penyakit-penyakit lain seperti sakit gula atau diabetes mellitus, dengan HIV/AIDS, orang dengan penerima kemoterapi, orang-orang dengan pemakaian obat-obatan yang mengandung steroid dalam waktu lama, atau penggunaan antibiotik dalam waktu lama. Nah, setelah itu jangan lupa juga hormon tadi berhubungan dengan gemuk. Gemuk juga meningkatkan hormon estrogen. Jadi, menjaga higiena kewanitaan kita itu adalah peran nomor 1 untuk menghindari infeksi vagina karena jamur ini atau kandidosis. Jadi jangan anggap sepele ya. Nah, kapan sih harus segera periksa ke dokter? Nah, kalau misalnya Anda mengalami infeksi vagina karena jamur ini yang sudah memberikan gejala yang sangat tidak nyaman seperti keputihan yang tadinya putih, kental, banyak gitu ya. Apalagi seperti rasa gatal dan rasa seperti terbakar, itu segera hubungi konsultasikan dengan dokter Anda. Cuman karena ini terus-terusan tidak diterapi, apabila infeksi tidak terapi, maka dia akan hilang timbul dan menyebabkan infeksi yang kronis atau dalam waktu lama. Cara mengatasi penyakit epididymitis. Epididymitis adalah peradangan pada epididymis. Epididymis itu sendiri merupakan suatu struktur berkelok yang menempel di belakang testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma yang matang. Infeksi ini bisa menyerang pria dan berbagai usia. Meski demikian, biasanya lebih banyak menyerang pria berusia 14 sampai 35 tahun. Pria yang sering bergonta-ganti pasangan dan melakukan hubungan intim tidak aman rentan terkena epididymitis lewat bakteri penyebab infeksi penyakit menular. Berikut adalah cara mengatasi penyakit epididymitis. Yang pertama, istirahat teratur dengan posisi tubuh yang nyaman. Olahraga teratur serta tidak begadang dan istirahat cukup adalah langkah mudah yang bisa dilakukan dimanapun Anda berada. Tidak perlu bayar mahal untuk menjaga kesehatan tetap terjaga, hanya perlu konsistensi dan niat untuk menjaga diri sendiri. 2. Menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat dimulai dengan membiasakan diri mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan, mengkonsumsi suplemen multivitamin, menjaga kadar gula, dan menghindari penyebab kolesterol. Jika belum paham apa saja buah dan sayur serta cara mengolahnya, Anda bisa berselancar pada media sosial untuk mendapatkan informasi yang Anda butuhkan. Mengingat kemudahan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. 3. Tidak mengangkat beban berat atau aktivitas berlebihan. Tubuh memiliki batas maksimal dalam melakukan pekerjaan, baik secara fisik atau melalui kerja otak. Mengangkat beban terlalu berat akan berdampak pada kesehatan tubuh bahkan fungsi organ kita. 4. Tidak mengkonsumsi alkohol. Rasa hangat dan penenang yang ditimbulkan oleh minuman ini memang menjadi candu bagi penikmatnya. Boleh saja dikonsumsi asal tidak berlebihan dengan batas wajar, di mana hal tersebut banyak dilakukan pada negara bersuhu rendah. Namun jika mengkonsumsinya dengan berlebihan akan mengakibatkan terganggunya kesehatan Anda. Yang terakhir, menghindari obat-obatan terlarang. Banyak jenis narkoba atau obat-obatan terlarang sering dibarengi dengan banyaknya pula penderita overdose yang diakibatkan oleh benda ini. Efek yang ditimbulkan adalah perasaan senang yang luar biasa seperti melayang-layang dan terkadang masalah menjadi terlupakan. Padahal saraf pada tubuh bisa mengalami kerusakan dan penurunan sistem metabolisme dalam tubuh. Itulah beberapa cara mengatasi epididymitis.